Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Brawijaya mempunyai dua orang istri yang berasal dari negeri Cina. Yang pertama adalah Xiu Banxi. Xiu Banxi atau yang lebih dikenal sebagai Tan Enggian adalah putri dari saudagar dan juga ulama dari Tionghoa yang bernama Syekh Bentong. Setelah menjadi selir Prabu Brawijaya, Xiu Banxi dikenal sebagai putri Cina oleh rakyat Majapahit. Xiu Banxi dan ayahnya datang ke Nusantara dalam misi berdagang dan menyebarkan agama Islam. Beliau datang ke Nusantara bersama Jenderal Cheng Ho. Inilah bukti sejarah keberadaan bangsa Cina di Nusantara. Bangsa Cina di Nusantara sudah ada sejak zaman Majapahit. Xiu Banxi adalah putri yang sangat cantik, seperti halnya putri-putri kerajaan Cina. Rata-rata putri Cina berambut panjang, berkulit putih, dan bermata sipit. Saking cantiknya putri Xiu Banxi, maka beliau menjadi istri kesayangan Prabu Brawijaya. Dan hal itu menjadi penyebab kecemburuan istri-istri raja atau Prabu Brawijaya V, sehingga istri-istri yang lainnya menjadi iri hati dan selalu menghasut Prabu Brawijaya agar mengusir putri Xiu Banxi dari kerajaan Majapahit. Dan benar saja, pada akhirnya Prabu Brawijaya mengusir putri Xiu Banxi dari Majapahit secara halus. Kemudian putri Xiu Banxi yang cantik jelita tersebut diberikan kepada salah seorang adipatinya yang berkuasa di Palembang, dan adipati tersebut bernama Arya Damar. Sedangkan pada waktu putri Xiu Banxi diserahkan kepada Arya Damar, putri Xiu Banxi dalam keadaan hamil 3 bulan. Setelah putri Xiu Banxi melahirkan, dan kebetulan bayi tersebut adalah laki-laki, dan diberi nama Raden Patah. Nah, Raden Patah inilah yang menjadi Raja Demak Bintoro, dan Demak Bintoro adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Jadi Raden Patah, Raja Demak Bintoro, adalah keturunan asli Cina dari ibunya yang bernama Xiu Banxi. Kemudian yang kedua adalah Putri Sampa yang mempunyai nama asli Amarafati. Beliau adalah putri raja dari Raja Kautara. Kautara adalah negara bagian Champa, Vietnam. Sedangkan ayah dari Amarafati adalah bernama Bong Tak Keng yang berasal asli dari Cina, dan ibunya adalah putri Maharaja Champa atau Indo-Cina. Karena berasal dari Champa, Amarafati dikenal oleh masyarakat Majapahit dengan sebutan Putri Sempa. Putri Sampa juga mempunyai seorang putra dan seorang putri dari hasil pernikahan dengan Brawijaya. Anak perempuan dan Putri Sampa, anak perempuan dari Putri Sampa dan Brawijaya bernama Retno Pembayun. Sedangkan Retno Pembayun menikah dengan Pangeran Andaya Ningrat. Beliau adalah penguasa
yang lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian Ki Ageng Pengging Sepuh inilah yang menjadi atau menurunkan Jagatingkir Raja Pajang. Jadi Joko Tingkir masih keturunan Cina Jawa. Sedangkan anak laki-lakinya Putri Campa hasil perkawinan dengan Brawijaya bernama Bathara Katong. Bathara Katong adalah tokoh sakti mandraguna dan menjadi penguasa pertama di Ponorogo. Bathara Katonglah yang menjadi penyebar agama Islam di Ponorogo, dan Bathara Katong adalah salah satu murid Sunan Kalijogo. Oleh karena itulah Bathara Katong terkenal sakti dan mempunyai ilmu kesaktian yang bermacam-macam. Jadi Bathara Katong, sang penyebar agama Islam di Ponorogo, adalah keturunan Cina, dan ibundanya yang bernama Putri Campa, istri Prabu Brawijaya dari negeri Campa atau Vietnam, dan makam Putri Campa ada di Mojokerto sebagai bukti sejarah Nusantara, dan ada keterkaitannya bahwa orang Cina mempunyai peranan di dalam kerajaan Majapahit atau Nusantara. Dan keturunan Putri Campa hingga sekarang banyak yang menjadi ulama-ulama kondang di Nusantara. Bahkan cucu-cucunya ada yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia tercinta. Kiranya cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.